bersama saya Gita Pimsa Bertarigan dengan NIM 22090673. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada politik lokal dan otonomi daerah. Belakang Desa Sipermahan. Desa Sipermahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan sistem adat Batak. Sebelum dikenal sebagai desa, wilayah ini disebut sebagai Bios, sebuah sistem pemerintah adat Batak yang diakui Belanda sejak awal abad ke-20. Desa Sipermahan saat ini mencakup 3 dusun utama. Yang pertama ada Lobus Sona, Dusun 1, ada Onan Godang, Dusun 2, dan Permahanan, Dusun 3. Secara geografis, Desa Sipermahan ini memiliki luas 15 km atau 1.500 hektar dengan 70% wilayahnya berupa daratan berbukit dan 30% digunakan untuk pertanian. Desa ini berbatasan dengan sebelah timur Desa Tamba Nagodang, Kecamatan Sitiotio, di sebelah barat Desa Hariara Pohan, sebelah selatan Hutan Lindung dan Desa Hutagalung, sebelah utara Desa Dolok Raja dan Desa Sampur Toba. Adapun sarana pendidikan, yang pertama itu sekolah dasar. Desa Sipermahan ini memiliki sekolah dasar untuk pendidikan dasar anak-anak, namun fasilitas ini seringkali kurang memadai, terutama dalam hal ruang kelas dan peralatan dalam sekolah menengah ataupun SMP dan SMA. Pendidikan menengah tersedia di desa-desa tetangga, sehingga siswa harus berjalan jauh untuk menempuh ke sekolah tersebut atau menggunakan transportasi untuk menuju ke sekolah tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi banyak keluarga di Desa Sipermahan tersebut. Ranah ibadah yang ada di Desa Sipermahan. Desa Sipermahan memiliki 5 gereja besar. Yang pertama itu ada Gereja Katolik Sihotang, yang kedua ada Gereja HKBP Sihotang, yang ketiga ada Gereja GKPI, yang keempat ada Gereja HKI, dan yang kelima itu ada Gereja Advent Sihotang. Gereja-gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial seperti musyawarah desa dan acara adat. Kehidupan beragama di Desa Sipermahan ini berlangsung harmonis tanpa adanya konflik di desa tersebut. Sarana ekonomi di Desa Sipermahan sebagian besar itu ada pertanian, di mana penduduk Desa Sipermahan adalah petani. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kopi, dan hortikultura. Selain itu tanaman seperti cengkeh, cabai, dan kemiri. Yang kedua, bantuan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan dukungan berupa alat pertanian modern seperti hand sprayer, traktor, dan mesin pemipil jagung. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani yang ada di Desa Sipermahan. Yang ketiga itu ada peternakan. Desa Sipermahan ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan peternakan, khususnya kerbau dan hewan ternak lainnya, mengingat ketersediaan lahan yang ada di Desa Sipermahan yang sangat luas. Yang keempat itu ada sektor pariwisata. Lokasi desa yang strategis di dekat Danau Toba membuka peluang besar untuk pariwisata berbasis budaya dan alam. Desa ini memiliki panorama indah yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut. Dinamika pemerintahan Desa Sipermahan. Struktur pemerintahan di desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Pemerintahan desa juga bekerja sama dengan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga legislatif. Nama-nama perangkat desa. Kepala desa Sipermahan itu dipimpin oleh Suwandi F. Sihotang, Sekretaris Desa Manutur Silalahi, Kepala Dusun 1 Sumarno Sihotang, Kepala Dusun 2 Ronald Sihotang, dan Kepala Dusun 3 itu Saman Sihotang. Tantangan pemerintahan di Desa Sipermahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sengketa lahan. Konflik pertanian kerap terjadi akibat klaim lahan yang tumpang tindih. Ini menjadi potensi masalah besar di masa depan jika tidak segera diselesaikan di Desa Sipermahan tersebut. Yang kedua ada keterbatasan anggaran. Pengelolaan dana seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Desa Sipermahan. Yang ketiga, keadilan sosial. Terdapat laporan bahwa dana bantuan seringkali tidak merata yang didapat oleh masyarakat di Desa Sipermahan dengan kelompok tertentu dengan mendapat prioritas yang lebih. Ada beberapa rekomendasi yang diperlukan
diperlukan di Desa Siparmahan. Yang pertama itu penguatan kapasitas pemerintahan desa, di mana penguatan kapasitas pemerintahan desa ini diperlukan untuk pelatihan perangkat desa tentang manajemen anggaran dan pelayanan publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk mengelola hasil tani dan produk tani yang ada di desa tersebut. Yang keempat, ada pengembangan pariwisata, mengintegrasikan kearifan lokal dalam program wisata berbasis komunitas. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian konflik lahan, memediasi konflik dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah kabupaten, dan masyarakat di Desa Tumpu Siparmahan Samosir. Kesimpulannya, Desa Siparmahan ini memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor seperti pertanian dan pariwisata. Namun tantangan seperti infrastruktur, pengelolaan dana, dan konflik sosial memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan kabupaten. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, desa ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di kabupaten.